tempat tidak punya hasil yang banyak, Pak, seperti tambang dan lain sebagainya. Manusia, Pak, ya, sehingga dia mampu berdiri sendiri. Jadi kalau orang miskin dicurigain dia kaya sampai dia mati, keterlaluan nih Pemda. Jakarta memilih the final round, semakin seru. Kita akan memasuki tema yang juga tidak kalah menariknya, soal tata kelola pemerintahan. Kesejahteraan masyarakat salah satunya ditentukan tata kelola pemerintahan yang baik. Kita akan dengarkan pandangan dari dua calon gubernur berkaitan dengan tata pengelolaan pemerintahan yang akan mereka lakukan dalam 5 tahun ke depan. Saya punya visi menunjukkan bahwa kita ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Satu cuplikan kecil saja. Sekarang seluruh procurement di DKI Jakarta ini dilaksanakan melalui elektronik. Dengan begitu proses lebih lancar, waktu yang diperlukan lebih singkat, dan tidak hanya itu. Dengan intensitas kegiatan yang begitu tinggi, melayani 10 juta orang, dan juga melayani pemerintah pusat dengan kewajiban-kewajiban kita sebagai pemerintah daerah. Ya, rasanya tidak mungkin untuk berkantor cuma 1 jam dalam 1 hari di kantor. 1 jam ini kita tinggalkan, kan di situ ada wakil gubernur, ini harus difungsikan wakil gubernur. Kemudian yang kedua juga kepala dinas juga difungsikan. Mereka harus diberi pekerjaan yang jelas, difungsikan semuanya, sehingga bisa kita tinggal kemana-mana gitu. Jangan masa kita harus nungguin tiap hari di kantor kan. Kalau komunikasi kita baik, tentu saja menyelesaikan banjir juga harus berbicara dengan mereka, harus berbicara dengan pemerintah pusat. Ini masalah komunikasi yang memang sangat-sangat penting sekali. Tidak bisa DKI ini menyelesaikan masalah sendiri. Kali ini untuk membicarakan persoalan tata kelola pemerintahan, waktunya hanya 3 menit. Dan kalau kita bicara mengenai tata kelola pemerintahan di DKI Jakarta, memang sudah diupayakan berbagai langkah reformasi. Jumlah PNS semakin concise, jumlah struktur kelembagaan juga menjadi lebih kecil, dan itulah yang diharapkan menjadi titik tolak untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Saya ingin memulai pertanyaan kepada Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo, kalau kita lihat berbagai upaya reformasi yang telah dilakukan, pertanyaannya adalah apakah sudah cukup memadai? Kalau belum cukup memadai, apa langkah reformasi birokrasi akan dilakukan di pemerintah daerah DKI Jakarta? 3 menit dari sekarang. Birokrasi itu harus melayani, bukan mempersulit. Jumlah PNS yang ada itu memang lebih baik kalau sedikit demi sedikit itu dikurangi untuk efisiensi yang ada di dalam. Artinya apa? Seluruh PNS yang ada, PNS kita ini pinter-pinter. Tetapi kalau manajemen organisasinya tidak dikerjakan secara detail, akan banyak orang-orang yang sebetulnya pinter, tetapi karena mereka tidak diberi pekerjaan yang benar, mereka akan malah mengganggu pelayanan. Saya berikan contoh, misalnya kebutuhan satu kelurahan misalnya, harusnya hanya 20, tetapi yang ada adalah 40. Jadi setiap tahun itu tambahan PNS jangan ditambah lagi, tetapi ada sebuah zero growth sehingga sedikit demi sedikit yang kebanyakan tadi menjadi berkurang. Pertanyaannya adalah apakah unit dan jumlah PNS di Pemprov DKI menurut Pak Jokowi kelebihan atau memang kurang? Menurut saya yang paling penting adalah membangun sistem, bukan masalah itu jumlahnya cukup dan tidak cukup. Sistemlah yang harus dibangun. Baik sistem mengenai pelayanan KTP, baik sistem mengenai pelayanan perizinan. Karena kalau yang kita dengar, memang yang melayani, terutama di front depan ini yang harus dibenahi. Baik yang ada di pelayanan KTP, baik yang ada di pelayanan perizinan, terutama di pelayanan perizinan. Ini yang saya dengar, memang banyak masalah di situ, karena sistemnya terlalu lama, ngurus izin, IMB, sampai berbulan-bulan, sehingga terjadi yang namanya negosiasi transaksional. Sekarang ini zamannya IT, mestinya bisa
kalau saya nggak pintar IT, tapi bisa saya panggil programmer untuk datang ke saya. Buatkan sistem yang baik, yang paling cepat. Ngurus SIUP, TDP, IMB itu 1 sampai 6 hari itu cukup, kalau sistemnya benar. Baik. Kalau sistemnya benar. Baik, saya sekarang Sehingga birokrasi itu mengikuti sistem. Jangan sistem mengikuti birokrasi. Jangan sebalik-balik seperti Baik. itu. Pak Basuki, apa langkah yang perlu juga dilakukan untuk menjamin pemerintahan di DKI itu betul-betul bersih dari praktik KKN? Dari penerimaan CPNS saja harus transparan. Yang tidak lulus tes pun harus diumumkan. Jadi tidak ada daerah abu-abu. Dan yang paling penting yang sudah mencapai usia pensiun, pensiunkan saja. Supaya yang bawah yang pintar-pintar yang jujur ini bisa naik. Nah, dan dari segi organisasi juga mesti jelas. Penggabungan itu mesti jelas fungsinya. Misalnya seperti tata kelola kota harus digabungkan dengan apa? Harus kita gabungkan dengan perhubungan, jangan dengan perdagangan gitu loh. Terima kasih. Nana silakan. Baik. Kali ini saya akan bertanya ke kandidat nomor urut 1, Pak Fauzi Bowo. Pak Fauzi Bowo, tadi kita sudah dengarkan bersama, Anda mengatakan bahwa prioritas dari tata kelola pemerintahan itu menjadi visi misi Anda. Dan juga tadi Anda sebutkan ada program e-procurement sebagai bagian dari pembenahan dan juga efisiensi bagian pengadaan. Pertanyaan saya Pak, selain dari yang sudah dilakukan e-procurement yang Anda bilang sudah menghemat 18% dari selama 6 bulan penyelenggaraan. 6 bulan ini 13%. Apa lagi prioritas pembenahan kualitas birokrasi pemerintah DKI Jakarta dan apakah gambaran yang tadi disebutkan oleh kandidat nomor 3 itu mencerminkan keadaan sesungguhnya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta? 3 menit dari sekarang. Pemerintah yang bersih dan jujur itu program yang terus yang harus diupayakan secara berkelanjutan. Jadi tidak boleh berhenti di tengah jalan. Demikian pula halnya dengan untuk memberantas korupsi. Yang jelas ini semua tidak cukup dengan sekedar retorika. Apalagi janji tidak pernah dibuktikan. Kemudian yang saya ingin katakan begini, ya, janji yang muluk-muluk setinggi gunung, ya, tidak akan menjamin kesinambungan daripada upaya yang kita perlukan. Saya ingin tekankan begini, reformasi birokrasi di DKI Jakarta mendapat penghargaan yang paling maju dari Menteri PAN, ya, itu resmi pernyataan dari Kementerian PAN. Kemudian apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan bukan hanya sekedar merubah sistem hanya dengan bicara sistem, tapi sistem apa yang kita lakukan? Pertama, restrukturisasi daripada organisasi. Tadi sudah diuraikan. Yang kedua, penyerahan kewenangan yang lebih besar kepada ujung tombak kita yang ada di front line, yang langsung berhubungan dengan masyarakat yang dilayani, termasuk dalam memberikan izin-izin pada tingkat kecamatan dan kelurahan. Ini diikuti dengan penguatan kelurahan dan penguatan kecamatan. Apakah berarti gambaran yang tadi diberikan oleh Pak Joko Widodo itu salah sama sekali atau memang ada benarnya? Saya katakan menyelesaikan masalah di Jakarta tidak cukup dengan retorika dan pencitraan. Yang ingin saya tambahkan, kemudian harus diikuti dengan alokasi sumber daya manusia yang tepat. Tidak ada kelurahan di Jakarta sekarang ini yang diawaki oleh personil 40%, 40 orang. Itu saya tekankan, tidak ada. Boleh cari di Jakarta. Dari Kepulauan Seribu sampai Jagakarsa. Tidak ada satupun. Ya. Jadi informasi yang keliru dan ini menyesatkan. Ya. Kemudian sudah barang tentu, ujungnya nanti kalau semua ini sudah baik, tidak ada dana yang cukup yang dialokasikan untuk kelurahan dan kecamatan, ini juga tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karenanya, untuk kelurahan dan kecamatan harus diberikan kompetensi yang bertambah dan juga keuangan yang meningkat. Baik, ya. Saya ke Pak Nahrawi Ramli. Tadi disebutkan bahwa e-procurement telah menghemat 13% dari anggaran. Nah, spesifiknya itu besarnya biaya pengadaan Pemda dan efisiensi terhadap APBD DKI dengan dihematnya 13% itu berapa Pak Nahrawi? Begini Bu Najwa, jadi tadi bahwa ada proses lelang, ada kepres yang mengatur itu, yang tadinya berhadapan, yang tadinya banyak orang bisa bermain di sana dengan e-procurement, maka itu akan menghemat 18%. Dampaknya seberapa besar Pak? Oh dampaknya, dampaknya dia akan menghemat kurang lebih 18%, berarti kan kurang lebih sekitar 6 triliun. Itu apakah dari total seluruh APBD atau hanya dari sistem pengadaan e-procurement-nya saja? Tidak bisa langsung dikalikan APBD Pak Nahrawi? Di luar belanja pegawai, di luar belanja organisasi. Ya, baik, gitu. Waktunya sudah habis. Terima kasih. Ya pemirsa, sudah 4 isu yang kita bahas di debat Cagup DKI Jakarta.
seru sekali suasana di studio malam hari ini. Sudah 4 isu yang kita bahas sudah bahas soal transportasi, banjir dan pemukiman, ekonomi dan kesra, dan juga tata kelola pemerintahan. Setelah pariwara berikut kita akan masuk ke segmen yang mungkin Anda tunggu-tunggu. Bagaimana kedua pasang kandidat ini saling bertanya dan juga berargumen satu sama lain. Tetap di Jakarta Memilih, The Final Round.